Seperti kalian lihat sekarang ubahannya udah berubah drastis. Jadi langsung aja kita genjot-genjot. Balik lagi di channel Tank Katros ya yoy. Di episode kali ini gue mau bahas salah satu project dari Katros Garage dari basic Kawasaki Ninja 250. Yap, di project kali ini Katros Garage ngegarap Kawasaki Ninja 250. Customer ini pengen motornya jadi gaya bobber. Ya kalau kita pakai definisi istilah bobber di Indonesia, udah otomatis ya bagian ban itu ukuran yang depan dan belakang dipakein yang gambot. Ya walaupun definisi bobber di Indonesia sama di luar negeri jelas beda ya, tapi nggak apa-apa. Definisi bobber yang gue pakai di video kali ini adalah definisi bobber yang ada di Indonesia. Yaitu tadi, bannya gambot-gambot. Pekerjaan motor ini di Katros terbilang cukup lama ya, karena memang dari struktur pembuatan motornya sendiri ini sampai bagian sasis kita harus bikin ulang dari nol nih cuy. Kemarin untuk gambar desainnya tuh juga udah dikeluarin, gambar desain kemarin rancang bangunnya sebelum kita bikin motor ini ya. Jadi seperti ini cuy. Nah setelah desainnya beres tentu aja motor ini langsung kita progres. Tapi di sini gua bakal ngejelasin progres pembuatan motor ini sekaligus nge-review hasil akhir dari motor ini ya. Jadi langsung aja kita lihat hasil akhirnya dari motor Kawasaki Project Bobber by Katros Garage. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Ya ini dia Kawasaki Ninja 250 yang kita sulap jadi bobber. Nah seperti kalian lihat sekarang ubahannya udah berubah drastis. Yang tadinya motor sport sekarang jadi bobber klasik. Nah supaya motornya jadi bisa seperti ini tentu aja bagian sasis kita rombak banyak nih cuy. Untuk pengerjaan sasis sendiri sebenarnya seperti yang tadi gue bilang di awal video ya, bahwa untuk di motor ini sasisnya kita semua bikin ulang. Mulai dari sasis bagian depan, bagian komstir ke belakang, sampai ke sasis tengah, sampai ke sasis belakang itu kita bikin ulang. Termasuk bagian swing armnya. Dimana sekarang motor ini bagian swing armnya udah istilahnya itu built in sama bagian sasis. Karena walaupun sasis ini kelihatan kayak motor rigid ya, atau motor chopper, tapi di bagian sasis belakang ini itu adalah berupa arm yang bisa main. Jadi dia tetap ada suspensinya cuy. Untuk pembuatan sasis ini kemarin kita bikin semuanya itu pakai bahan besi ya. Mulai dari pipa ukuran 1 inci sampai 7/8 inci. Kenapa sasisnya harus kita bikin ulang? Kenapa nggak pakai bawaan aslinya aja bang? Kan bisa di custom gitu kan. Setelah kita lihat referensi dari yang dimauin sama owner ya modelnya ya. Setelah gue pikir-pikir kayaknya mendingan bikin baru. Karena kalau misalnya kita rombak dari sasis aslinya itu bakal banyak banget yang nggak kepake gitu. Jadi ujung-ujungnya ya bakal banyak juga yang dirombak. Terutama di bagian sasis atas. Kalau yang aslinya si Ninja itu dia dari bagian komstir ke belakang, yang bagian atas tangkinya ya, biasanya ketutupan tangki itu kebagi dua, ada 2 buah pipa gitu. Nah sekarang untuk pakai supaya bisa mengadopsi model tangki seperti ini kita pakai cuman ukuran 1 batang pipa doang dari bagian komstir ke bagian tengah. Selain itu untuk supaya posisi duduknya itu rendah ya, atau istilah itu drop seat, bagian sasis dari tengah ke belakang juga kita sesuaikan jauh lebih rendah dibandingin sasis bawaan aslinya yang dia bentuknya itu rata dan naik di bagian belakangnya cuy. Dari sasis sekarang kita masuk ke bagian roda-rodanya atau kaki-kakinya nih cuy. Pertama, kalau kalian lihat ya, ini udah pasti kita pakai ban yang profilnya gambot, yaitu ring 16 depan dan belakang. Bannya dari Sinco E270, ukurannya 500 ring 16, dan velgnya yang aslinya model palang itu juga udah kita ganti dengan model jari-jari, dan kita pasangin velg jari-jari aluminium ukurannya 3 inci depan dan belakang juga. Untuk pemasangan ban depan, ini kan otomatis bannya udah jadi lebar ya. Ini kan lebar bannya jatuhnya sekarang udah hampir 5 inci lah. Jelas kalau misalnya kita pakai suspensi atau triple trip bawaan standar udah nggak masuk cuy, karena kalau di Ninja itu maksimal dia 404 inci tuh udah maksimal banget tuh pakai shock breaker ini. Nah supaya ban ini bisa masuk otomatis kita harus bikinin juga namanya triple tray atau segitiga bagian atas dan bawah. Ini kita bikin baru semua ya. Untuk triple tray-nya segitiga atas sama segitiga bawah itu kita pakai bahan besi cuy, kita custom, kita bikin ulang dengan ukuran yang lebih lebar. Supaya apa? Ya, supaya ban ini bisa kepasang. Untuk suspensinya sendiri ini masih pakai bawaan standar Ninja, cuma segitiganya doang yang kita ganti, dan di sini kita juga upgrade bagian pengereman, dimana untuk disc brake-nya ini kita udah ganti dengan piringan atau diameter yang lebih besar, ini dari produk aftermarket.
Untuk di bagian belakang sebenarnya speknya sama tadi ya, gue juga udah sebutin seperti roda depannya. Cuma bedanya di belakang ini ada penambahan, yaitu sama untuk kepala babinya kita pakai Nissin juga seperti yang depan, dan swing armnya cuy. Tadi gue udah sempat mention dikit di awal ya, bahwa di motor ini swing armnya juga udah kita custom. Ini bikin dari nol, dimana bentuknya itu seamless kayak sasis chopper, atau istilahnya itu sasis rigid lah. Ini bentuk armnya seperti ini, menyiku seperti ini, dan ini itu bisa main karena di bagian tengahnya itu ada suspensinya. Jadi dia kalau istilahnya di motor Amerika tuh softail lah gitu ya. Nanti kita bakal coba semain apa swing armnya nanti. Sekalian kita coba tes posisi duduknya. Tapi so far itulah yang bisa gue bahas di bagian kayak kakinya. Oke, sekarang kita mau bahas ke bagian body nih cuy ya. Di sini salah satu yang tersulit. Yang pertama paling sulit dibikin itu adalah sasisnya. Yang kedua adalah bagian bodinya tentu aja. Untuk bagian body yang kita custom atau kita bikin itu hampir semuanya ya, mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bagian bodi samping, kiri kanan, dan bagian spakbor belakang serta alas joknya. Kemarin kita bikin ini pakai bahan plat galvanis yang tebal 1,2 mm, di mana ukuran spakbornya itu udah kita sesuaikan dengan ukuran bannya yang cukup gambot. Dari spakbor kita bikin ke bagian body yang lumayan jadi concern gua, yaitu bagian tangki nih cuy. Bagian tangki itu kita bikin semuanya dari nol, cocok-cocokin dulu ya pakai tangki motor lain. Terus habis itu kalau udah sesuai dimensinya, kita udah kebaca, kita mulai bikin molding pakai karton, dan kita bikin pola di plat galvanis yang tebalnya sama dengan bagian body lain, yaitu 1,2 mm. Untuk desainnya sendiri pembuatannya nggak terlalu sulit ya, karena desain tangkinya itu sendiri kalau kalian lihat ini mirip-mirip dengan Triumph yang seperti ini. Nah, cuman tentu aja dimensi tangki di Triumph dan bentuknya itu nggak bisa kita adopsi bulat-bulat di motor Ninja ini, karena secara dimensi keseluruhan motor Triumph sama Ninja jelas beda gitu kan. Otomatis di bagian tangki ini modelnya seperti model Triumph, tapi dimensinya kita sesuaikan lagi dengan motor Kawasaki Ninja 2,5. Nggak ada yang terlalu sulit untuk pembuatan tangki, karena motor ini masih pakai karburator, jadi kapasitas tangkinya kita bisa maksimalin di sekitar 12 literan, 10-12 liter. Belum gue coba sih kemarin ya. Untuk tangkinya sendiri kita juga pasangin beberapa detail-detail ya. Yang pertama di bagian bodi samping kiri kanan kita pasangin emblem dan ada tulisannya Ruger apa Rujet, gue gak tahu nih, request dari ownernya nih ya. Dan ada emblem juga di bagian tutup tangki ini, ada huruf K, inisial dari Katros Garage. Detail lainnya tentu aja finishing warna hitam dan broken white. Yai. Dari bagian tangki kita masih bahas bagian body yaitu bagian bodi samping. Bodi samping ini sebenarnya bisa dibilang penting nggak penting sih ya. Nggak pentingnya karena apa? Karena dimensinya memang nggak sesignifikan seperti tangki atau bagian-bagian lainnya. Tapi kalau nggak ada bodi samping, motor ini bakal dijamin bakal kelihatan kopong banget sih. Nah, gue suka nih ya bagian bodi sampingnya kenapa? Karena terlihat seamless sama bagian tangki, sasis, dan bagian joknya. Dan ini profilnya dia agak cembung dengan baut yang mendelep atau mendem di bagian atasnya ya. Kita setting 2 buah baut, atas dan bawah. Untuk bodi sampingnya ini polos saja, kita finishing warna hitam. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek aki atau mau ngecek kelistrikan, tinggal buka area bodi sampingnya aja beres. Selanjutnya kita bahas bagian jok nih cuy ya. Untuk bagian jok ini sebenarnya kita buat double seat. Jadi dia terpisah antara jok pengendara dengan jok penumpangnya. Untuk jok pengendara dan penumpangnya sendiri ini gua bungkus pakai kuil sintetis, warnanya coklat tua dengan aksen stitching atau jahitan model wajik seperti ini cuy ya. Dan untuk jok belakangnya ini karena terpisah ya. Kalau
misalnya kalian nggak lagi boncengan atau owner itu nggak boncengan, itu jok belakangnya tinggal bisa dilepas sendiri gitu cuy. Jadi kelihatan kayak single seat. Atau karena ini kita juga bikinin ada behel tambahannya, bisa juga dipakai buat bawa barang, ya kan? Jadi kayak ala-ala backrack lah gitu kalau di motor Cup atau di motor Matic. Karena motor ini juga pengen dipakai untuk harian, legal di jalan raya gitu ya, otomatis kita juga harus pasang lampu-lampu. Untuk lampu-lampunya, headlamp kita pakai lampu Daymaker aftermarket ukuran 5,75 inci. Untuk lampu sennya pakai produk aftermarket juga. Ukurannya nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja. Karena memang konsepnya motor ini juga ada aura klasiknya gitu ya, bober-bober klasik. Aftermarket juga lampu sen depan belakang, dan untuk lampu belakangnya gue pasangin yang modelnya simple aja, bulat di bagian spakbor belakang. Oke, sekarang gue mau coba naikin motor ini ya. Kita tes posisi duduknya. Tinggi badan gue 160. Naik motor ini kaki gue masih napak kiri kanan karena emang ergonominya si Bobber ini kan dia drop seat ya. Jadi otomatis buat orang-orang yang tinggi badannya nggak terlalu tinggi kayak gue pasti bakal nyaman banget menapak. Terus untuk bagian stangnya juga karena kita udah ganti, ini pakai stang fat bar 1 inch. Posisinya nggak terlalu rendah, jadi masih nyaman. Tangan gue nih masih agak lurus lah berasanya. Nggak yang tinggi-tinggi banget kayak naik Harley juga, tapi masih cukup nyaman untuk pemakaian daily. Untuk saklar sendiri nih kita masih pakai bawaan originalnya, tapi untuk pengereman itu kita udah ganti. Untuk handle untuk master remnya ini kita pakai RCB, termasuk dengan handle kopling ya, karena kita udah pakai tonjokan hidrolik juga. Ini dua-duanya gue pakai RCB. Untuk panel instrumennya speedometer gue pakai produk aftermarket yang simple, modelnya bulat, nggak terlalu kecil juga. Gue taruh posisinya di depan segitiga yang custom. Satu lagi yaitu spion. Nah, spionnya ini gue pakai produk aftermarket. Ini kayaknya baru di pertama kali deh gue pakai di motor ini ya. Sebenarnya produknya udah lama, cuman gue baru sempat beli. Modelnya bulat, simple, batangannya kecil, nggak terlalu gede, tapi looksnya tuh kayak kelihatan berasa mahal aja sih spionnya. Jujur gue nggak dibayar, nggak di-endorse sama spion ini, tapi karena gue lihat build quality-nya oke dan klasiknya dapet, rapih juga, jadi ya gue rekomen deh untuk spion ini. Ini harga spionnya kemarin gue beli sekitar 500 ribuan. Lumayan sih ya buat ukuran spion, tapi worth it sih dengan harga segitu. Oh ya, hampir kelupaan, untuk bagian grip gas, gue pakai grip gas dari Katros Garage, grip gas rib yang udah pakai soft rubber material di bagian karetnya. Itu di bagian stang. Nah, kalau untuk di bagian kaki atau foot control, ini gue pakai copotan dari motor Yamaha ya. Dan posisinya sekarang udah dirubah. Tadinya kan Ninja itu posisi kakinya mid control. Ini sekarang udah jadi front control, dia posisinya ada di depan seperti ini. Proses pemilihan juga nggak terlalu sulit. Gue cuma tinggal bikinin dudukan baru aja di bagian sasisnya untuk masangin bracket adaptor si footstepnya cuy. Mumpung di posisi duduk, gue juga sekalian mau ngetes shock breaker, karena tadi gue udah janjiin ke kalian ya, kita bakal ngetes shock breakernya. Jadi langsung aja kita genjot. Salah. Ya, main cuy. Ya, aman ya. Jadi looks-nya dapet, nyamannya juga dapet gitu cuy. Terakhir bagian knalpot di motor ini seperti motor custom lainnya bikinan Katros ya. Knalpot juga kita ganti, bawaan standar udah nggak dipakai lagi. Sekarang pakai model custom dengan bahan stainless. Dari spek mesinnya Kawasaki Ninja itu kan 2 silinder ya. Otomatis kita bikin sekarang ini satu-satu, kiri dan kanan. Untuk si model sensornya sendiri kita bikin model pensil dan nggak terlalu panjang juga ukurannya. Kita taruh di posisi bawah seperti ini cuy. Untuk pipanya mulai dari depan sampai ke bawah itu kita posisiin di bawah mesin ya. Sampai ke silencernya itu tadi karena satu-satu, jadi kita pasanginnya kiri dan kanan. Ya sayangnya karena motor ini hari ini juga udah mau diambil sama ownernya, gue sih pengen banget test ride, kasih lihat ke kalian gimana looksnya ketika dipakai riding gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena udah mau diambil dan hari ini kebetulan hujan, becek banget jalanan, jadi kayaknya untuk video kali ini sesi test ride-nya gua tiadakan dulu cuy. Tapi gimana menurut kalian soal Project Katros yang satu ini? Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen. Sementara itu, gua rasa udah cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Gua Tank Katros cabut. Peace.